Nyatalah bagi kita pada satu minggu ini bahwa Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati itu, yang sulung dari segala yang diciptakan, yang juga kepala tubuh, yang disebut yang awal dari segala sesuatu, dan bahkan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kita dengan yakin menerima bahwa Yesus adalah Sang Pencipta itu sendiri. Tidak mungkin seorang ciptaan akan dapat menebus ciptaan yang lain, karena seorang ciptaan sama-sama membutuhkan tebusan dari Sang Penciptanya. Dan kita jelas menerima bahwa Yesus adalah penebus kita. Maka dari itu, sebagai penebus, kita pun menerima Dia sebagai pencipta kita. Segala kepenuhan kealahan itu bisa dinyatakan melalui Allah Anak, yaitu Yesus, yang Dia menjelma sebagai manusia, sebagai wujud yang nyata dari pribadi Allah. Kristus yang adalah juga putra anak yang telah ada sejak kekekalan, yang sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Dialah yang kita terima sebagai pencipta kita. Bagaimana kita sebagai ciptaan yang ditebus berani kita mengatakan bahwa Dia bukanlah bagian dari Allah? Coba kita kembali kepada Injil. Coba kita kembali bagaimana Allah melalui Yesus meninggalkan kemuliaan sorga, hidup bersama dengan kita, mati dan dibangkitkan kembali. Bahkan Dia mati bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tapi mati hanya karena supaya kita bisa ditebus. Kita harus hati-hati di dalam hal ini. Jangan sampai kita menjadi ciptaan yang mendurhaka pencipta kita. Mari kita renungkan bagaimana semua skenario kasih Allah yang Tuhan sudah berikan melalui kehidupan Yesus yang sudah menderita bersama kita, lalu Dia mati dan bangkit. Tentu seharusnya Dia menjadi teladan bagi kita. Tugas kita adalah bagaimana kita mau dibentuk oleh Allah agar kita bisa mengembalikan gambar dan rupa Allah yang sudah rusak oleh dosa itu melalui pertolongan Roh Kudus. Tanpa Kristus kita semuanya tidak punya masa depan, tidak punya pengharapan akan tinggal bersama dengan Dia di sorga. Puji Tuhan, oleh karena Kristus sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan itu mau rela hidup bersama dengan manusia, menderita, mati, dan dibangkitkan kembali. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita dan meyakinkan kita bahwa Kristus adalah bagian dari kealahan itu.